Data guru fiktif Anies dibongkar Menkyu Sri Mulyani. Selamatkan 23 triliun. Yang kayak begini kok mau jadi presiden? Ibu Sri Mulyani menyatakan itu bulan Agustus. Dan kita sudah melakukan advokasi itu secara bawah tanah. Tapi kemudian media kan tidak menyoroti itu. Mantan Mendikbud Anies Baswedan beri data fiktif jumlah penerima tunjangan profesi guru atau TPG. Namun diselamatkan Menkyu Sri Mulyani. Sri Mulyani berhasil selamatkan setelah Anies beri data fiktif jumlah penerima TPG di provinsi tertentu. Pada 2016, pemerintah memberi apresiasi para guru yang bersertifikat dan memenuhi syarat sebesar 1 kali gaji setiap bulan melalui TPG. Data jumlah penerima TPG diberikan Anies sebagai Menteri Pendidikan kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan dana. Sumber kata logika menyebut, dalam perjalanan, beberapa daerah protes dan melaporkan kejanggalan. Hingga akhirnya Sri Mulyani ungkap dalam RDP Komisi 11 DPR pada 25 Agustus 2016. Ternyata kelebihan bayar menjadi senjata ampuh Anies untuk meraup keuntungan dari berbagai mega proyek maupun proyek menengah. Bagaimana tidak? Dalam 1 dekade ini saja berdasarkan temuan BPK maupun Kementerian Keuangan mengungkap bahwa Anies Baswedan entah menjadi Mendikbud maupun gubernur selalu menghambur-hamburkan anggaran lewat dalih kelebihan bayarnya. Bahkan catat, kasus kelebihan bayar melalui TGP faktanya justru diungkap oleh Kemenkyu, bukan Kemendikbud. Jika disebut Anies minta Kemenkyu, hentikan kelebihan bayar jelas omong kosong. Tidak butuh lama lagi, seorang Sri Mulyani untuk mengetahui postur anggaran dalam APBN baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Faktanya, data penerima TPG tidak sesuai, apalagi saat divalidasi antara provinsi satu dan lainnya. Dari sinilah data fiktif Anies terungkap hingga kelebihan 23,3 triliun rupiah, sebuah angka yang fantastis. Terlebih, ulah Anies ini jadi perbincangan di kalangan menteri dan anggota DPR. Alhasil, Anies dipecat dengan meninggalkan catatan buruk. Mengapa istilah kelebihan bayar jadi populer di eranya? Dan paling anehnya, yang dapat mengendus ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Kenapa bukan KPK alias Komisi Pemberantasan Korupsi? Sengeri itukah nama Anies Baswedan di kalangan KPK sehingga tidak tersentuh? Bahkan gedeknya lagi, kadal gurun para pendukung setia Anies masih saja mau dibodoh-bodohi Anies. Hingga nalar separuhnya tak mampu membedakan kalau Anies itu lebih mirip penjahat yang munafik, yakni santun tapi licik. Toh dengan begini Anies memang tak layak jadi presiden. Alih-alih jadi presiden, jadi capres saja sudah banyak batu sandungannya. Apalagi kalau beneran jadi presiden, bisa-bisa bangsa ini malah kena malapetaka. Anggap saja itu karma yang berbalik arah. Hukum tabur tuai akan tetap berlaku.